وذرية صالحة لدى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Berlibur ke Pulau Seribu. Jangan lupa kita minum jamu. Kita simak praktik baik ibu. Semoga kita mendapatkan ilmu. Maka para ibu mereka ada yang berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas yang diwakili, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, TU kemana-mana yang saya banggakan semua ya, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena rahmat hidayahnya kita banyak mendapatkan keberkahan ya, rezeki yang barokah insya Allah, usia yang barokah, iman Islam yang barokah, dan insya Allah nikmat sehat yang barokah. Amin ya Allah. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat beliau, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal saya langsung ke inti saja. Ini sebenarnya sebagai materi observasi kepala sekolah oleh pengawas. Observasi itu semacam penilaian kinerja ya oleh pengawas ke kepala sekolah. Terima kasih Bapak Pengawas yang sudah berkenan melihat dan hadir di acara ini ya. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita lanjut saja ya. Bapak Ibu kayaknya ada jarak jauh nih saya, jadi biar sambil berjalan ya. Kegiatan komunitas belajar. Bapak Ibu, kita sering mengadakan kegiatan kombel. Pasti singkatan udah tahu ya, kombel adalah singkatan komunitas belajar. Ya, tapi apa sih maksudnya kombel? Siapa yang bisa? Apa itu kombel, Bapak Ibu? Saya mengangkat materi ini karena kombel itu dinyatakan penting. Ya, Bapak Ibu. Jadi kombel, apa itu kombel? Komunitas belajar. Iya, maksudnya apa? Yuk. Ada yang tahu? Boleh raise hand-nya? Saya akan mencoba menjawab. Yang maksud dengan komunitas belajar di sini adalah perkumpulan guru-guru atau tenaga pengajar yang dilaksanakan secara rutin, terjadwal. Kemudian dilaksanakannya tujuannya adalah untuk mencari solusi-solusi yang dari permasalahan yang dihadapi di dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi pada intinya di dalam komunitas belajar itu membahas tentang kebutuhan murid, kebutuhan guru untuk pembelajaran, dan juga solusi-solusi untuk masalah yang dihadapi di dalam pembelajaran sehari-hari. Seperti Ya, itu. bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Keren, ya. Ada lagi yang memiliki pendapat lain? Sudah betul? Ya, silakan. Sekarang Pak Rian, maka. Ya. Nanti saya akan berputar ke belakang sana. Boleh menambahkan dari definisi dari Ibu Hadijah tadi, ingin menambahkan
perkenalkan aja, jadi selain pengumpulan guru, di dalamnya itu ada berbagai praktik baik khususnya, terutama perihal pengalaman-pengalaman belajar mengajar di kelas. Dan disampaikan juga tadi bagaimana kita mencari solusi permasalahan dari setiap guru atau mata pelajaran selama di kelas, dan ini bisa di-share di Komal itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Maria. Tepuk tangan. Bagus. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau bertanya dan menjawab nanti waktunya panjang ya. Jadi kita lanjut. Coba kita lihat kira-kira semuanya betul ya, karena memang secara inti apa itu komunitas belajar. Nah ini Bapak Ibu, coba dibaca yang keras. Ibu adik di bawahnya masih kebaca. Apa itu komunitas belajar? Itu komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan teratur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Ya, itu definisi secara teori. Tapi yang disampaikan oleh Bu Zainab dengan Pak Rian juga betul ya. Terima kasih Bu Ade, kita lanjut. Nanti udah itu ya, intinya tuh belajar bersama. Karena kita sama-sama kan, Kombel itu kan komunitas belajar. Pasti ada orangnya. Siapa? Guru dan tenaga kependidikan. Enggak guru aja loh. Ada TK-nya, PTK. Yang terukur karena bisa dievaluasi. Ya, jadi kita punya target ya. Untuk apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Manakala Bapak Ibu guru kualitasnya bagus dalam pembelajaran, dampaknya kepada siapa? Kepada murid. Itu tujuannya dan maksudnya adanya Kombel, gitu ya Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi. Tuh kan tujuan Kombelnya. Jadi Bapak Ibu, PTK ini yang profesional akan menciptakan ini lingkungan belajar yang kolaboratif. Bapak Ibu, yang penting itu ada kata kolaboratif, karena tidak bisa secara sendiri-sendiri melaksanakan peningkatan proses pembelajaran. Dan berkelanjutan Bapak Ibu, nggak bisa sekali selesai, harus terus menerus, makanya berjadwal. Kemudian apalagi tujuannya Bapak Ibu? Dapat meningkatkan kompetensi. Kompetensi siapa? PTK, guru dan tenaga kependidikan. Kompetensinya meningkat, inovasi, sehingga kualitas pembelajarannya pun meningkat secara keseluruhan. Dan berdampaknya kepada siapa? Apapun yang kita lakukan, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Nah, betul. Hasil belajar murid atau peserta didik kita meningkat. Apapun yang kita lakukan, kita mau ada Kombel, mau ada seminar, mau ada workshop, mau ada IHT, sebetulnya jelas tujuannya adalah meningkatnya. Nah, itu tujuannya ya. Baik, terima kasih yang sudah mengamati. Nah, mengapa di sekolah ini penting? Lihat Bapak Ibu, komunitas belajar ini penting karena sebagai apa? Aset. Sebagai wadah berbagi, belajar dan berkolaborasi. Sekarang itu gak ada Superman, Pak. Yang ada super team. Ya. Saya di sini bukan superwoman, tapi super team. Timnya dengan semua Bapak Ibu guru dan para wakasih. Kedua, ini membantu guru Pak untuk lebih profesional, inovatif. Karena kita sharing ya. Jadi guru tuh kalau ngajar ke kelas, biasanya kita kalau udah siap ya, saya merasakan kalau udah siap ke kelas,
Apa yang kita lakukan? Rasanya pengen cepat-cepat mengajar, gitu kan? Ininya sudah kita buat, medianya, strateginya, kayaknya pengen cepat-cepat nih masuk kelas, gitu ya. Jadi kita bahagia menjalankan tugasnya, karena sudah dapat ilmunya dari Kombel, sharing ya. Yang ketiga, apa yang diharapkan ini supaya peserta didik akhirnya secara keseluruhan akan berhasil. Itu Kombel Pak, secara teori ya, insya Allah. Ini bagi guru. Sekarang manfaatnya, Bapak Ibu, kenapa penting? Nah, Bapak Ibu, kalau dengan adanya Kombel kita percaya diri dalam mengajar. Karena apa? Kita sharing kan di Kombel ya, kolaborasi tadi ya, kerjasama, kerja bareng, saling meminta informasi dari segi pembelajaran, memperluas jaringan profesional. Guru itu jaringan profesional bukan? Ya, profesional guru ya. Kemudian kita mendapat dukungan dari rekan sejawat. Di Kombel biasanya ada yang agak menonjol, ada yang biasa-biasa saja, ada yang merasa saya mau minta bantuan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kita harus melaksanakan proses pembelajaran itu tidak mandek, tapi berinovasi. Dengan cara apa ya? Biasanya Bapak Ibu inovasi itu amati, tiru, modifikasi. Sekolah pasti meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah secara keseluruhan, lingkungan yang lebih dinamis dan inovatif, kemudian meningkatkan kepuasan kerja guru. Bapak Ibu, itu manfaatnya. Semoga di sini juga begitu. Ya, Bapak Ibu puas ya? Puas ya jadi guru. Kalau nggak puas kita nggak akan jadi guru ya, jadi profesi yang lain ya. Kalau saya alhamdulillah puas Pak jadi guru ya. Ya, karena saya mencintai profesi itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, ini bagi anak-anak Bu, apa sih manfaatnya? Nih, anak-anak itu akan mendapat pembelajaran yang berkualitas dan menarik. Pertanyaannya kan Bu, kualitas dan pembelajaran yang menarik seperti apa? Karena kita membahasnya di Kombel. Kalau Bapak Ibu punya permasalahan pengelolaan kelas, biasanya kita sharing gini loh, kalau anaknya ini begini. Di kelas itu kan banyak anak bermacam ragam. Ada yang audio, visual, kinestetik dan sebagainya. Jadi dia akan lebih menarik karena gurunya sudah profesional, dilatih di Kombel oleh sesama teman secara kolaborasi. Nah, guru yang kompeten dan up to date, Bapak Ibu, gurunya selalu up to date karena kita dapat informasi dari teman-teman. Kita nggak mungkin kan sekarang ada pelatihan Kombel ke Bandung. Ya, semua guru SMA Negeri 1 Ciawi diundang. Dan libur sekolah tutupnya pasti hanya dikirim itu 1 atau 2. Pertama berkaitan dengan keterbatasan ya. Tapi pada hasil belajar murid. Kombel lebih senang menyebutnya murid dari teori Dumor ini ya, luar biasa. Karena siswa itu relatif, bisa jadi mahasiswa, siswa apa gitu ya, siswa praktek, mahasiswa praktek ya. Kalau murid kan pasti peserta didik yang sekolah gitu ya. Ini teori Bapak Ibu. Jadi dasar kita menulis pelaksanaan Kombel itu ada teorinya ya. Di PPK kalau tenaga kependidikan juga ya harus ikut ya. Karena tadi tanggung jawab bersama kan, kolektif ya. Oke. Nih, komunitas belajar kita itu namanya apa? Yang tahu siapa? Merdeka. Singkatannya dari apa? Singkatannya apa dulu? Belajar profesional, cerdas, berkarakter. Sudah ada yang tahu nggak ini siapa yang membuatnya? Nah, membuatnya kita bareng ya. Waktu itu ide di A, ide si B, ide si C muncul ini kolektif kolegial ya. Kita membuat percetak ini ya. Kita coba bahas satu-satu nih surat dirjen ya. Pentingnya kita melaksanakan Kombel. Jadi nggak dasarnya gini Pak, apakah mau ibu kepala sekolah Pak dirjen? Enggak ya Bapak Ibu.
Ini keinginannya dari surat edaran Dirjen ya, Kementerian Riset dan Teknologi nomor 4263 dan seterusnya. Dinyatakan setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Nah, sebelum saya lanjut, naon eta inquiry? Ada yang tahu Bapak Ibu inquiry itu apa? Ya, Bu Seni, mangga. Siswa itu, kalau misalnya ya, siswa menemukan pengetahuan gitu. Ya. Jadi dalam proses belajar di mana dari suatu masalah yang ada, siswa menemukan pengetahuan atau konsep suatu pembelajaran. Ya. Kemudian dia maksudnya dijadikan pemecahan masalah. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Seni. Bu Seni. Ya, jadi Bapak Ibu, nah ya, Bapak Ibu, tindak lanjut dari tadi, dari Dirjen Direktorat Jenderal tadi ya, maka Ibu kami SMA Negeri 1 Ciawi bersama-sama dengan tim kecil waktu itu membuat yang disebut dengan surat keputusan dan seterusnya. Perlu dibaca ya, tapi ada SK-nya. Nih Bapak Ibu memutuskan jadi sah dan ini disampaikan di PMM. Ada yang tahu PMM apa singkatannya? Platform Merdeka. Ya, bagus, sudah tahu semua ya, keren. Ya, ini Bapak Ibu susunan tim komunitas belajar ya, aduh dan seterusnya ya. Nah sekarang kembali ke perceka. Perceka apa perceka? C-nya karena cerdas, C ya, C ya. Diambil dari bahasa Sunda yang berarti terampil serba bisa. Perceka singkatan dari pengajar profesional cerdas berkarakter. Tuh lambang-lambangnya bisa dibaca ya Bapak Ibu. Gak usah saya lanjut. Tapi keren loh, ini mau ada apa? Maknanya lambang itu luar biasa. Bulan itu kan dinamis. Roda kalau segi 4 kira-kira bergeraknya gitu. Ya pasti nggak suka segitiga apa lagi? Ya bagus kalau bulan itu mulus, smooth, ya bergeraknya dinamis. Pernya itu artinya kan pengajar proporsional yang senang dengan berbagi ilmu dan pengalaman. Kita ini pendidik atau pengajar yang senang berbagi ilmu. Itu pernya. CK-nya mewakili sekolah kita ya, cerdas berkarakter, keren moto sekolah kita. Titiknya, nah Bapak Ibu masih ingat kan kalau titik itu adalah satu titik fokus merupakan visi dan tujuan yang sama ya. Kuning artinya matang, dewasa ya. Kalau kuning itu dewasa. Kalau biru apa artinya? Masa depan cerah. Sudah tahu ini? Warna putih bermakna suci dalam niat dan perbuatan. Yang ayah pramuka kan suci dalam perbuatan dan perkataan. Ya. Nah kita lanjut ya. Nih, ini visinya visi sekolah atau visi pembentukan? Oh, ya. Waduh, panjang ya, menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan dan menantang guna mendorong peserta didik yang untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang aktif, kreatif, kritis. Dan tujuannya meningkatkan motivasi minat belajar. Itu utama, minat belajar peserta didik atau murid. Memfasilitasi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi bukan kita peserta didik, itu tujuannya. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Ya, kita mengharapkan siswa atau mengharapkan murid peserta didik seperti itu. Berarti kita juga harus lebih dari
mereka, karena kita yang akan menularkan itu kepada peserta didiknya. Wadah guru dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, dan mencari solusi setiap permasalahan pembelajaran. Menumbuhkan semangat belajar semacam ayah bagi seluruh warga sekolah. Makanya kemarin kan kita diminta ya oleh Provinsi Jabar, semua guru di sekolah kita jadi CGP, guru atau pendidik yang selalu berbagi ya. Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa komunitas belajar ini sangat penting. Nah, setelah terbentuknya itu Bapak Ibu, kita itu ada tahapan saat itu. Masih ingat? Kita buat tim kecil, kemudian dibuat SK, kemudian tim kecil merancang kegiatan komunitas belajar, menghadirkan anggota komunitas dan seterusnya, ya kan? Itu intinya ya. Dari tim kecil itu kita juga akan membuat siklus-siklus pembelajaran, sehingga di dalam proses belajar kita menentukan tata nilai mana yang akan kita laksanakan dalam komunitas belajar ya. Nanti ada jadwal-jadwalnya yang diatur oleh tim. Nih, tim kecil perannya. Bapak Ibu biasanya kan melakukan komunitas belajar. Sekarang sebelum ke komunitas itu kita ada tim kecil. Tim kecil menjadi teladan dalam penerapan nilai dan komitmen bersama. Tim kecil menjadi fasilitator. Tim kecil mampu menganalisis tantangan pelaksanaan komunitas belajar. Itu ada tim kecil, udah ada sekali tadi ya. Ini harus tahu nih, kependidikan juga ya. PTK, TU juga harus tahu ya. Jangan sampai, wah Bu, apa itu ya CK ya, gitu ya. Udah tahu tujuannya dan tim kecilnya. Nih Bapak Ibu, tim kecil dimotori oleh ketuanya Pak Deden, ya kan? Sekretaris Bu Sri, tepuk tangan dong. Wah, ini tim kecil yang selalu bergerak menuju semani cerdas berkarakter ya. Anggota ada Bu Ipa Ediar, ada Bu Ida, Bu Haja Atifah, Pak Budi, Bu Fani ya, yang menjadi motor di tim kecil ya. Terima kasih atur nuhun. Nah, karena memang begitu aturannya, harus ada tim kecil yang merancang. Setelah itu nanti ditelurkan lagi setiap program-program. Komunitas belajar dalam sekolah akan mengubah budaya yang sendiri-sendiri. Bapak Ibu, kalau dulu kan gini ya, kalau pengen maju sorangan ya, dulu cuma zaman sebelum saya lahir. Pengennya majunya sorangan, mereka sendiri gitu kan. Kalau sekarang enggak, kita itu harus bersama-sama. Jadi paradigma dari Kombel ini adalah merubah orang yang suka kerja sendiri menjadi budaya berkolaborasi untuk mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah supaya merata. Untuk Pak Deden, Pak Budi, Bu Sri, tim kecil yang maju, tapi semuanya. Nah, meringankan kerja guru. Kenapa? Karena guru tidak bisa melakukan sendiri, tapi guru bisa bertukar ide. Tadi kan kata Bu Zen, kita tukar ide Bu, ya sharing informasi. Nah itu bagi. Kemudian sumber daya guru kan tidak semuanya tadi kan yang ikut pelatihan IHT yang tingkat nasional kan, tingkat provinsi kan, tingkat kabupaten, kita yang ada workshop tingkat sekolah ya. Nah tapi dengan adanya Kombel kita bisa sharing semuanya, berbagi itu ya. Ini penting kita buat berarti. Nah, Bapak Ibu, ternyata Kombel kita ini sudah berjaya ya. Siapa yang menentukan sosialisasi komunitas semua materi ini? Bukan hanya Bapak Ibu guru semua, tim kecil merancang, kemudian diserahkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kalau ini program kita untuk tanggal 18 Januari 2024 kami sosialisasi. Ingat ya, waktu itu kita benar kan? Sosialisasi. Saya juga asalnya apa sih Kombel itu? Nah gitu ya. Pak Deden dengan sigap menjelaskan. Atur nuhun semuanya tim lah ya. Sampai pada Rabu 25 September 2004 diskusi pra-observasi guru oleh Pak Deden. Yang kemarin, sekarang supervisi itu lebih terkenal dengan
observasi ya, bahasanya dirubah. Nih Bapak Ibu, efektivitas komunitas belajar. Bapak Ibu, dasar kita melaksanakan komunitas belajar itu dari mana dasarnya? Satu, dari hasil rapor pendidikan atau rapor sekolah yang terkenal. Di situ kan dianalisis oleh tim kecil. Kemudian kita sampaikan analisis itu di Kombel. Ini Bapak Ibu, pentingnya Kombel karena ini kita menganalisis rapor pendidikan supaya di sekolah kita ini akan merata nilainya menjadi naik semua. Sekarang sudah baik, tentu tahun depan akan lebih baik lagi. Maka dibentuk Kombel ini untuk sama-sama kita meningkatkan rapor pendidikan bagus, gitu ya. Kemudian kita akan membawa isu-isu yang memang saat itu sedang harus ditingkatkan. Itu juga tidak hanya dari rapor pendidikan pastinya, tapi salah satunya melalui rapor pendidikan. Bisa dari mana coba Kombel itu? Hasil dari MGMP. Dari mana lagi? Rapor pendidikan ya. Apalagi analisisnya? Refleksi sekolah, pembelajaran, masukan dari orang tua, masukan dari alumni misalnya ya, masukan dari stakeholders gitu ya. Sekolah SMA 1 Ciawi begini-begini, yuk kita ngobrolkan nih bareng-bareng. Nah, sekarang saya bahas lebih fokus kepada kegiatan analisisnya, datanya dari rapor pendidikan. Bapak Ibu lihat di sini. Literasi kita tuh sangat baik kalau menurut saya. Maka posisinya 88,9, naik 5,273. Tahun dulu kan hanya 84 gitu ya, 0,44. Peringkatnya pun kita di Provinsi Jawa Barat itu peringkat atas. Levelnya tuh ada 4 tuh, peringkat atas, peringkat menengah atas, menengah bawah. Ada 5 peringkat. Nah, kita selalu ada di peringkat atas. Makanya tahun kemarin kita mendapatkan bos kinerja karena hasil dari kegiatan rapor pendidikan SMA 1 Ciawi selalu naik ya, dan posisinya di peringkat 1. Dan setelah kita lihat hasil rapor pendidikan 2024, kita lanjut Bapak Ibu, nih ringkasan kita. Lihat Bapak Ibu, kenapa kita penting melaksanakan Kombel. Bapak Ibu jangan terkecoh dengan yang naik-naik tadi, dan cuma 2 contoh yang saya kalau semuanya lama gitu ya. Jadi dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi SMA 1 Ciawi Bogor mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Itu komentarnya bukan dari kita, komentarnya dari hasil rapor pendidikan itu, gitu ya, dari seluruh capaian tahun ini. Kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, ayat tuh karakter adalah indikator dengan pencapaian terendah. Ya, itu komennya bukan dari Ibu, komennya dari Kemdikbud, yang salah satu disebabkan rendahnya kreativitas. Contoh upaya untuk membenahi hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung kreativitas murid. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita buat Kombel? Karena masih ada indikator yang rendah atau turun, belum sempurna lah ya. Nah, jadi masih sangat penting, itu dasarnya kita melakukan Kombel. Biarpun kita turun sebetulnya ya, di Batam kan naik ya Bu, numerasi naik, karakter ya, walaupun turun posisi kita tapi masih baik. Turunnya jadi merah cukup atau kurang enggak ya. Nah, artinya peningkatan atas kita masih bagus walaupun kita turun atau rendah. Dibanding dengan seluruh provinsi, kita masih peringkat 1, peringkat atas. Nasional juga masih peringkat atas. Tapi kan kita gak mau dong kita turun, betul tidak?
Nah, maka kita buat kombel untuk membenahi itu, ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, untuk mengefektifkan komunitas belajar ini, Bapak Ibu, kita lihat bagian-bagian capaian. Ini ide yang lain, yang tadi sudah 2 ya. Ini ada keamanan sektor pendidikan baik. Peringkatnya masih di peringkat atas, baik ya Bu. Kemudian iklim kebinekaan juga naik. Kualitas pembelajaran naik, gitu ya, naik Pak. Ya alhamdulillah. Nah, terus Pak, di analisis data kita. Nah, temuan pada peserta didik kelas 10 untuk indikator numerasi. Coba lihat, tuh Bapak Ibu. Ternyata di numerasi ini yang kita lakukan salah satunya untuk meningkatkan literasi numerasi, tetapi masih ada saja anak kita yang nilainya yang didapatnya 40, 50 tidak ini bukan hasil analisis rapor pendidikan. Ini hasil analisis yang sering kita lakukan melalui aplikasi yang sering di-share. Karena masih rendahnya di sini Bapak Ibu, maka kita juga perlu meningkatkannya, gitu kan? Karena rata-ratanya seperti itu. Nah, diagnosisnya di 10.8 seperti ini, Bapak rata kemampuan numerasinya 51,76/100. Artinya rata-rata memang bagus, tapi ada kelas-kelas yang belum bagus, kan nggak boleh kita tinggalkan. Maka kita perlu kombel itu untuk menganalisis juga program-program numerasi seperti itu. Tadi udah seneng naik, bahas aplikasi ada kelas-kelas tadi ya, 10.8 yang turun, kan nggak boleh kita tinggalkan juga yang turun. Nah ini coba lihat Bapak Ibu nilai karakter 2024, ya, mengalami penurunan, aduh sedih, Gak apa-apa, Bapak Ibu semangat. Tapi posisi turun masih dengan peringkat baik. Turunnya dari tahun kemarin, gitu ya. Tapi masih baik. Nah, baiknya dan kita kalau diperingkatkan juga sebenarnya masih ada peringkat atas, baik tingkat provinsi maupun nasional. Hanya turun, tapi kan kami melihatnya turun ini jangan dibiarkan, tetap harus kita benahi. Kenapa turun? Gitu ya. Yuk kita buat kombelnya, analisis datanya, kemudian kita cari akar masalahnya di mana. Nanti kita buat solusi-solusi alternatifnya, baru kita buat satu keputusan program yang akan kita lakukan seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Nah, pentingnya kombel tadi, wadah kita meningkatkan kualitas pembelajaran, wadah komunitas ke wadah, aset sekolah ya, untuk kualitas belajar peserta didik dan pencapaian peserta didik agar dia menghasilkan hasil pembelajaran yang baik atau sangat baik ya. Baik itu Bapak Ibu secara keseluruhan. Jadi kita benahi tadi apa yang kurang? Bukan kurang sih, turun. Walaupun levelnya masih baik kan? Ya. Karakter ya. Ya. Kita numerasi juga sayang, gak semua anak numerasi nilainya pas kita implementasikan aplikasi masih ada yang 51/100. Nah ini dokumentasinya Bapak Ibu, kegiatan kombel ya, kegiatan pertemuannya ya, jadi nggak di karang-karang, nggak di wah ini kombelnya pura-puraan aja gitu ya. Enggak ya. Nah ini kita melakukan kegiatan 2 minggu sekali ya. Yang diinginkan di Permendikbud selayaknya 1 minggu sekali. Saya waktu itu berpikir kita 2 minggu sekali keteteran ya. Anak-anak ditinggalkan gitu kan, mengajar kurang efektif. Padahal kita ingin menghasilkan pembelajaran efektif, apa sering ditinggal. Ya jadi dicari jalan tengah ya. Tapi kalau ke depan nanti merupakan satu kewajiban atau keharusan, ya kita sesuaikan ya. Selama belum kita masih program ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini di Bapak Pengawas yang saya hormati, ini kami nggak bohong-bohongan, ada daftar hadirnya Pak Pengawas ya. Ya. Dan insya Allah Pak Pengawas akan betul ya di Ciawi, karena beliau juga
mantan alma mater Ciawi ya. Ini dapat hadir ya, termasuk saya juga. Nah, tantangannya apa di komunitas ini? Pak, Bu, setiap ada upaya pasti ada tantangannya. Kadang-kadang kan kita ada turun naik semangatnya, ya. Karena kalau semangat kemudian ada yang baru semangat kita kan. Kadang-kadang udah capek gitu ya. Itu tantangannya, kesabaran dan ketekunan. Kita memerlukan itu dan komitmen yang sama. Yuk kita bangun sekolah ini agar tantangan ini dapat diatasi untuk kita menjadi kekuatan penggerak ya untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu, siapapun kepala sekolahnya itu hanya labeling saja. SMA 1 Ciawi nggak boleh pantang menyerah ya. Labeling Ciawi itu udah akreditasi A, jago prestasi, karakter halus. Itu jangan turun. Ya, jadi kalau digiring untuk kombel oleh tim kecil, ya khususnya oleh kurikulum, biasanya kan di bawah kurikulum harus mau ya kita bersama-sama membangun supaya tantangan ini menjadi peluang. Bahasa saya selalu begitu. Setiap sesuatu itu tantangan, tapi tantangan itu menjadi peluang besar bagi kita kalau kita memang berkomitmen bersama. Ya, saya pernah merubah SWOT. SWOT itu ada tahu singkatan dari SWOT? Ya, Fadul. Izin menjawab dari maksud dari SWOT. Yang saya tahu, S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunities, kesempatan, dan terakhir threat, ancaman. Ya. Terima kasih. SWOT itu singkatan. Ya, Bapak Ibu. Tadi ada W-nya weakness, weaknesses, kelemahan. Bapak Ibu di kombel ini weaknessesnya apa? Di SMA 1 Ciawi kelemahannya itu akan kita rubah menjadi kekuatan. Terus ada triknya tadi apa? Ancaman. Kita akan rubah menjadi opportunities atau peluang. Jadi yang negatifnya kita rubah menjadi positif semua. Menghilangkan 100% nggak bisa. Tapi kita harus menganalisis setiap kegiatan dengan skop itu apa nih tantangannya, akan menjadi apa nih ancamannya, akan menjadi peluang kalau kita punya program ini. Ya, Bapak Ibu, saya berhasil membuat tantangan dan kekurangan, kelemahan menjadi satu kekuatan dan ancaman atau tantangan itu menjadi satu peluang, gitu ya. Nah ini agak sulit-sulit gampang, memang perlu tangan dingin ya. Terima kasih ternyata ya. Terima kasih sudah bersamai saya. Mudah-mudahan Pak Pengawas yang saya hormati bisa memaknai bagaimana kami berkolaborasi di dalam komunitas belajar sehingga kami memiliki satu tujuan, yaitu guru atau pendidik yang profesional yang memiliki berbagai macam kompetensi agar proses pembelajaran menjadi lebih baik untuk menghasilkan murid-murid kami peserta didik yang juga pencapaiannya tinggi, baik dari segi pengetahuannya, keterampilannya maupun dari segi karakternya. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, beliau sudah memaparkan pemaparannya dengan luar biasa. Mungkin ada sedikit, 2 dikit, 5 dikit dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya apapun, mau curhat juga boleh Bapak Ibu ya. Sering curhat juga boleh, silakan. Ada yang mau bertanya atau curhat enggak? Acung? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya itu bagaimana respon kita seorang guru jika ada murid yang tidak belajar. Jadi sebaiknya bagaimana nih kita? Terima kasih.
langsung jawab ya. Sebelum saya jawab, biasa kan kalau guru mah banyak strategi ya. Apa yang kita lakukan manakala murid kita tuh nggak belajar gitu. So, dijawab sebelum ibu memberikan pandangan. Ya, Bunia Sukma, mangga. Ada nggak sih bagian ini yang berputar-putar? Nah, ya Pak Budi berputar-putar. Apabila di dalam kelas kita mendapati peserta didik yang tidak belajar atau memiliki kelihatannya tidak ada minat untuk mengikuti pelajaran yang sedang kita sampaikan, biasanya saya melakukan pendekatan secara personal, diajak dialog, berkomunikasi secara langsung, gitu kan? Ditanya ada kesulitan apa, apakah sedang bermasalah, sakit atau seperti apa, gitu kan? Mungkin dengan cara seperti itu anak tersebut merasa mendapatkan perhatian dari kita, karena biasanya anak-anak juga perlu diperhatikan, ingin dihormati dan ingin dianggap keberadaannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Tepuk tangan dong. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Ya, Pak Tata, enggak. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa murid itu sudah belajar? Dalam hal ini adalah materi yang akan kita bawakan. Yang pertama adalah kita dengan stimulus. Stimulus. Iya, dengan memancing. Yaitu memberikan motivasi. Misal Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang Anda ketahui tentang dasar negara? Ya. Berarti kita berikan pertanyaan ya Pak. Betul. Betul. Nah kemudian kasih anak yang membaca materi itu di rumah, tapi dia akan coba walaupun dengan malu-malu. Biasanya dia pasti ada yang jawab nggak gitu. Oh iya. Gitu. Itu. Baik. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan buat Pak Tata. Ada yang menambahkan? Enggak? Ya, Bu Sri. Mungkin saya agak ekstrim ya Bu, karena pernah juga menemukan selain dengan stimulus, kadang-kadang kita tahu kalau murid itu sudah belajar terlebih dahulu di samping kita baru mau kita hari itu mau membahas satu hal, terus kita sudah berikan stimulus, dia diam aja, atau kita sudah membahas banyak hal, dia juga diam aja. Biasanya kalau saya merasa ini anak kayaknya bosan karena dia sudah belajar lebih dulu dibandingkan dengan teman-temannya gitu. Jadi kita tahu bahwa murid itu sudah belajar hal tersebut dibandingkan dengan kita, itu salah satunya dengan respon ataupun gestur dia ketika dia sedang belajar yang tidak menunjukkan antusias karena bosan, merasa sudah saya udah belajar ini, udah tahu, udah bisa gitu. Oke, bisa ya. Kita terutama untuk bersih dong. Kita tahu kalau sudah belajar kadang-kadang memang betul Pak. Anak tuh kadang kalau udah yang sudah tahu apa yang kita sampaikan, dia tuh pura-pura nggak dengerin, padahal mungkin dengerin juga sih, tapi cuek gitu ya. Nah, sekarang bagaimana respon kita kalau ada siswa yang atau murid yang tidak belajar? Respon kita gimana tuh? Rata-rata menjawab memang secara umum mereka sebenarnya itu dengan IT gitu ya. Saya terapkan bahwasanya agama itu harus fleksibel dan agama itu tidak mau menakutkan. Jadi gunakan apapun yang kalian lakukan, itu pembelajaran buat kami juga sebagai guru. Bagaimana kalian mau terlihat baik atau rajin, atau kalian aktualisasi dirinya bagus kalau tidak ditunjukkan. Jadi ternyata saya pancing ya, mereka rata-rata sebelumnya lihat gitu. Ada yang lihat tentang login, Habib Jafar, ada yang tentang ulama Quraisy Shihab. Ternyata memang perlu juga kita tanya dengan wawasan yang lain, bukan berdasarkan dengan tugas semata. Iya, betul. Itu aja mungkin ya. Ya,
Jadi kita harus berikan respon. Kalau menurut Bu Haja Atifah, bukan hanya pelajaran saat itu dia tidak mau belajar, kita berikan alihkan ke IT yang suka dia baca, seperti orang-orang besar, ulama-ulama besar gitu ya, Quraisy Shihab atau apalah gitu, anak-anak biasanya lebih tertarik yang dia buka. Kita tanya. Nah baru setelah pancing ditanya, pasti anak fokusnya kayak kita lagi nih, ya kan tadinya dia, dadah, apa sih ibu tuh yang diterangkan gitu ya. Bahkan mereka mungkin tidak mau ya, kayak tadi nggak mau belajar karena sudah tahu. Kalau ini mungkin sebenarnya pakai IT dan sebagainya atau sesuatu yang dia pernah baca gitu ya, melalui YouTube atau apa. Nah sekarang yang keempat nih, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir, udah pintar, juara wae. Nah kita memperkaya lagi tuh. Nah gimana tuh ya? Ayo, ini anak nih, murid nih, sudah pintar, mahir lagi. Sementara kita harus memperkaya lagi materi untuk dia. Itu bagaimana tuh? Ya Pak Ferry. Iya. Izin menjawab Ibu. Menurut saya, bagaimana kita memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? Kebetulan dalam kurikulum mereka ini yang disampaikan adalah materi esensial. Artinya berbeda dengan zaman saya dulu, gitu ya, yang mana masih ada detail-detailnya. Kalau kita menemukan bagaimana untuk murid yang sudah mahir, tentu kita menemukan pengayaan yang mana disesuaikan dengan kemampuannya, level pemahamannya, seperti itu. Ya, pengayaan level pemahamannya. Kalau kita main game gitu ya, main game ini misal, kalau kita main game level 1, anaknya bisa paham di level 1, tingkat ke game level 2, ini contoh anak sekarang suruh main game nomor 1 kan, gitu. Termasuk kesulitan belajar, ya kan? Kalau dia sudah mahir di tujuan atau yang pernah kita sampaikan materinya, ya kita buat pengayaan materi yang agak tinggi levelnya, yang menantang dia. Karena belajar itu sesuai kebutuhannya. Kalau dia sudah biasa yang esensial, mungkin dia pengen yang ritmenya gitu ya. Nah itu kita guru tahu, itu sebetulnya pembelajaran seperti apa itu? Pembelajaran diferensiasi, berbeda dari satu dan yang lainnya, baik dalam penguasaan, dalam pembelajaran itu maupun dalam segi materi, metode, strategi gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus mampu menjawab pertanyaan krisis itu. Bapak Ibu kembali lagi ke siklus inquiry. Saya mau tanya sedikit ya, sebelum sudah thank you. Bapak Ibu ada 3 orientasi, 4 ya. Refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pengen tahu deh, refleksi awal itu apa sih? Apa ya refleksi awal itu kumaha sih gitu kan? Ini saya buka tuh ada isinya sebetulnya, tapi Bapak Ibu jawab dulu. Ada yang bisa nggak? Refleksi awal itu apa? Ya Pak Subur, enggak? Tolong cek. Supaya kencang Pak Subur suaranya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memaparkan masalah refleksi awal. Seandainya saya ngajar pertama Bu, masuk sekolah, sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama membaca doa. Setelah membaca doa, kita entry check dalam hati siapa kira-kira antara anak-anak saya ini dalam kelas yang tidak masuk. Sehingga pas ketiganya kita langsung bertanya kepada anak, bagaimana anak-anak, sudah siapkah kalian menerima materi yang saya akan berikan? Nah, setelah siap, baru kita melangkah ke apa yang kita bahas materi tersebut. Mungkin itu aja Bu, masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singit-singit. Ada yang lain? Bisa? Ya silakan. Gurunya Sultan. Melakukan tes diagnosis awal. Jadi kita ingin mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik kita terhadap materi yang akan atau yang mau kita pelajari.
Jadi nanti baru mengikuti selanjutnya ke perencanaan. Jadi apakah kita harus mundur materinya setelah melakukan tes diagnosis itu, dari situ kita berangkatnya, atau tetap di fase yang sama? Oke. Tes diagnosisnya berupa apa? Biasanya soal multiple choice. Maka atur nuhun, tepuk tangan sekali lagi buat dunia Sukma, keren ya. Tadi ada beberapa. Nah, Bapak Ibu ini ya, di dalam refleksi awal kita menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran. Ini sebenarnya saya ulas ya Bapak Ibu karena ini sangat penting buat kita. Bapak Ibu, refleksi awal tadi bisa dengan diagnosis awal, bisa dengan materi-materi yang kita berikan kepada anak. Oh ternyata anak itu waktu kita memberikan materi ini kita punya catatan tuh untuk perencanaan berikutnya. Ada kekurangan anak, yang ini nggak menguasai, yang ini dia sangat menguasai. Ini refleksi awal kita. Pembelajaran ini terlalu sulit, metodenya kalau dengan ini nggak akan tercapai. Itu ya Bapak Ibu, itu refleksi awal kita dalam tuh. Nah setelah itu Bapak Ibu kita akan dari refleksi awal itu kita akan membuat perencanaan. Perencanaan apa Bapak Ibu? Perencanaan apa? Pembelajaran. Itu tertulis rencana pembelajaran, berarti perencanaan pembelajaran. Bapak itu tuh bisa mengukur, gini Bapak Ibu. Menurut kita itu mudah pelajaran itu, saat kita refleksi ke anak bisa pelajaran itu sangat sulit. Dengan apa? Betul kata Ibu, dengan pertanyaan. Kita kan punya materi itu yang udah tahun ini saya kalau ngajar di kelas ini, kadang begitu kan? Kayaknya anak-anak pada pintar deh dengan materi ini. Tapi kalau saya ajarkan di kelas yang sama, kenapa ya? Nah karena karakteristik anak berbeda. Dasar kita setiap mengajar, Bapak Ibu, diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan murid, peserta didik, gitu ya. Baru guru mengerjakan cara pembelajaran yang telah dibuat bersama. Bapak Ibu, kita boleh bersama-sama membuat nih di dalam satu kelompok. Boleh Bu, tapi strategi, metode dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan kelas yang kita ajar. Ya, jangan kepotkan orang Sundaman, karena pasti mereka punya karakteristik yang berbeda. Evaluasi juga sama Bapak Ibu. Evaluasi ini catatan yang kita implementasikan yang dijadikan bahan refleksi awal. Kan dari evaluasi itu nanti akan ada hasil secara umum. Pasti kita akan mengejar lagi materi berikutnya. Nah berikutnya ini refleksi awal evaluasi ini menjadi refleksi awal materi berikutnya. Betul kata Bu Nia Sukma, setuju? Kita bisa saja mundur, ya kan? Kalau kira-kira mereka belum menguasai, mau dipospon terus aja sampai ke level 2, level 3 ibaratnya. Kalau kita main game tadi ya, kita tetap stay di level 1 kalau memang anak itu ibaratnya tidak bisa gitu ya. Artinya metodenya kita rapikan, strateginya kita sesuaikan, materi pembelajarannya juga disesuaikan dengan peserta didik. Ini bahasa Inggris saya contohkan karena saya guru bahasa Inggris. Bu, di kelas itu kan ada kinestetik, audio, visual. Tuh ya, 3 anak yang berbeda. Saya mengajarkan saat itu misalnya tentang speaking ya Bu ya. Bu, kalau bahasa Inggris speaking sambung saja. Bu, tujuan sama, siswa bisa atau mampu, bisa ini contohnya, berbicara dengan lancar bahasa Inggris. Bu, anak tadi kan kalau yang visual, pasti dia begitu melihat sudah bisa tektokan dengan temannya, ngomong bahasa Inggris. Dikasih storytelling juga dia udah dengan gaya-gaya Bu, yang visual itu udah cepat. Kalau yang mau dia cepat ngomong dengan yang audio hampir sama ya. Tapi yang kinestetik Bu, dia senangnya kan bergerak. Kalau disuruh ngomong sendiri kan stay begini dia. Biasanya dia dikasih teman. Jadi berbeda-beda.
Yang satunya dikasih storytelling, yang satunya dikasih dialog, bisa bertiga. Biasanya begitu kan? Supaya anaknya tujuannya sama nggak Bu? Supaya dia bicara ya lancar kan? Kalau bertiga jadi buat dialog. Itu pasti senang tuh anak ilustrasi kalau berteman karena dia kan nggak mau diem tuh. Anak bilangnya sekarang mau baca ini gitu kan? Berkelompok sambil main. Ya, nah itu contohnya Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu nanti akan siklusnya seperti ini terus. Evaluasi pembelajaran terakhir itu menjadi refleksi awal untuk pembelajaran berikutnya. Gitu terus Bu dan seterusnya. Jadi pastikan kompetensi itu menjadi bahasan dalam setiap siklus belajar. Tidak harus keempat-empatnya, namun dapat disesuaikan dengan proses yang sedang berlangsung dan topik yang dibahas oleh guru. Bapak Ibu di sekolah itu harus berdiferensiasi karena siswa kita berbeda-beda kemampuannya. Nah, refleksi awal juga bisa Bu untuk menyemangat, betul. Itu dari sisi yang lain. Bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, biasa kita begitu ya. Coba anak-anak saya punya pantun nih, ya. Anak biasa semangat kita berpantun. Itu juga refleksi awal. Kita memberikan kepada anak untuk refleksi awal dalam konteks yang berbeda. Bapak Ibu anak-anak sekarang Ibu Bapak punya pertanyaan, ya, yang bisa menjawab. Padahal pertanyaan itu pertanyaan yang materi sebelumnya kita kaitkan dengan pertanyaan yang dengan materi yang sekarang yang kita bahas. Itu juga refleksi awal apa yang disampaikan oleh Pak Subur, ya, sama bisa menjadi refleksi awal. Tantangan buat kita semua.